Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan pengajian kita bab puasa Ramadan. Hari ini kita akan membahas tentang sholat malam, yaitu tarawih dan sebagainya. Ada sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, "Man qama Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Karena siapa yang berdiri di bulan Ramadan, berdiri maksudnya salat malam di bulan Ramadan, imanan karena iman, wah ihtisaban dan mencari hitungan, mencari pahala, ghufira maka diampuni lahu baginya ma taqaddama apa yang telah mendahulukan dia, rupanya apa-apa itu min dzambi dari dosanya. Di dosa-dosa yang telah dahulu dihapus oleh Allah dengan kita menghidupkan malam Ramadan dengan salat-salat malam. Biasanya kita lihat sekarang salat tarawih atau salat lain. Kalau berkata siapa Ibnu Syihab, fatufiya maka diwafatkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amru dan adapun perkara ala zalika tetap atas demikian itu. Jadi walaupun Nabi sudah meninggal, ya sahabat-sahabat ini jamaah pada waktu itu ya mereka tetap menghidup-hidupkan salat malam. Salat malam ini salat lail yang dimaksud. Jadi mereka salat malam sendiri-sendiri. Salat malam sendiri-sendiri. Di waktu di zaman Nabi, setelah Nabi meninggal di zaman sahabat Abu Bakar, Umar, mereka salat malam sendiri-sendiri. Tapi semuanya semangat melaksanakan salat malam tersebut. Semua karena kemudian ada al-amru ala zalika, tetap demikian itu fi khalifati, di dalam masa kekhalifahan Abu Bakar. Zaman Khalifah Abu Bakar setelah wafat juga tetap begitu juga. Semua pada semangat salat malam. Ini di masjid, ya kan. Wasadran dan pada permulaan min khilafati, dari kekhalifahannya Umar radhiyallahu anhuma. Dari masa kekhalifahannya Umar. Semoga keridhaan Allah atas keduanya, Abu Bakar dan Umar. Jadi awal kekhalifahannya Umar masih seperti itu awalnya. Nah ini. Jadi jamaah-jamaah masih semangat salat lail di masjid. Ini apa? Karena melihat dulu Nabi pernah salat lail di masjid. Wa Ibnu Syihab, dan dari Ibnu Syihab an Urwah dari Urwah Ibni Zubair an Abdullah an Abdurrahman dari Abdurrahman Ibni Abil Qori, annahu sesungguhnya Abdurrahman kalau berkata dia, kharajtu aku keluar ma'a Umar bersama Umar bin Khattab. Ini di zaman khalifahnya Umar, ini Rasul sudah tidak ada. Ini di zaman Umar radhiyallahu anhu, semoga keridhaan Allah atasnya Umar. Lailatan pada suatu malam fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Ilal masjid, ke masjid. Jadi ini apa? Sahabat Abdurrahman berjalan bersama Umar, Khalifah Umar, ke masjid di malam-malam ini apa? Bulan Ramadan. Faizan maka ketika itu anas manusia, kenapa auzaun beberapa golongan mutafarriquna, berpisah-pisah mereka, yusalli salat mereka. Yusalli salat siapa rajul, seorang laki-laki li nafsi, untuk dirinya. Di sana ada seorang laki-laki gerombol, orang banyak. Di situ ada salat, di sini ada yang salat, di sini ada yang salat gitu. Wa yusalli, dan salat siapa rajul, seorang laki-laki fa yusalli maka salat bisolati, dengan salatnya rajul. Ini apa? Ar-rahtun, segolongan. Maksudnya itu berjamaah-jamaah, tapi di situ sekelompok, di sini sekelompok, di sini sekelompok. Karena dulu Nabi kan salat malam diikuti jamaah, berjamaah gitu ya. Nah, ini. Tapi mereka sekelompok gitu, tidak jadi satu. Faqala maka berkata siapa Umar, ini sesungguhnya aku arah melihat aku. Kata Umar, wah menurut saya ini, lau seandainya jamaah itu mengumpulkan aku, haulai demikian itu mereka, ala qoriin, atas lebih membacanya, atas orang yang lebih membacanya, wahidin, satu orang. Artinya gimana kalau semua orang dikumpulkan jadi satu berjamaah, diimami oleh satu orang yang ahli baca dari mereka. Ini lakanan saya ada amsalah gambaran. Nah ini. Semua kemudian azama sengaja Umar fajama'ahu, maka mengumpulkan Umar pada mereka.
ala Ubay bin Ka'ab atas Ubay bin Ka'ab. Itu Ubay bin Ka'ab itu hafiz Quran, dan ini hafal Quran, penghafal Quran. Dan ini Ubay diperintahkan Umar sebagai khalifah, memerintahkan Ubay untuk mengimami sholat malam waktu itu, dan jamaah-jamaah diumumkan untuk mengikuti sholatnya Ubay jadi makmum. Ini ijtihad Umar. Umar berijtihad waktu itu, beliau sebagai khalifah. Kemudian kharaj itu keluar aku sahabat Abdurrahman tadi yang waktu awal berjalan sama Umar. Suatu ketika Abdurrahman juga keluar mau bersamanya Umar lailatan pada suatu malam ukhra yang lain. Nah, malam besoknya dilihat lagi gitu, dikontrol. Ini wan nasu, dan adapun manusia, kenapa yusoluna salat, mereka bisolati dengan salat qori'ihim, orang yang ahli bacanya mereka. Jadi maksudnya dengan satu orang. Jadi satu masjid itu ya cuma satu orang yang ahli bacanya jadikan imam. Lainnya semua manusia orang iman waktu itu semuanya sholat di belakangnya. Jadi tadinya bergerombol-gerombol sana di sana. Jadi diijtihadi oleh Umar untuk jadi satu saja. Wala berkata Umar, ini amal bid'ah, ini sebaik-baiknya bid'ah tambahan. Ini hadhi ini wallati, dan yang namuna tidur mereka anha darinya sholat. Maksudnya jadi itu jamaah ramai sholat tarawih ya. Sholat tarawih. Tapi ada yang tidur tidak sholat. Nah ini yang tidur tidak sholat tarawih bersama mereka itu. Ini artinya mereka tuh sholat tarawihnya itu setelah sholat isya, jadi awalnya malam. Nah ada yang tidur tidak sholat, tidak ngikuti. Nah jadi dijelaskan orang-orang yang tidur dari sholat itu tidak ikut sholat itu afdalu, lebih utama, lebih afdal lain minalati dibandingkan yang yakumuna berdiri mereka, maksudnya sholat mereka yang sholat tarawih ini bersama Ubay itu dianggap ini lebih pol yang mereka yang tidur tidak ikut sholat. Kenapa? Karena tidak sholat? Bukan, karena yuri itu menghendaki mereka yang tidur tadi akhir lail, pada akhirnya malam. Jadi mereka tidak sholat di awalnya malam, tapi mereka berencana sholatnya di akhir malam seperti yang dikerjakan oleh Rasul. Maka nas, dan ada siapa manusia yakumuna berdiri mereka manusia awalahu, pada awalnya malam. Umumnya manusia awalnya malam. Ya kita lihat sekarang juga sama. Di awal malam sisa mereka pada tarawih, masjid penuh, kadang luber sampai ke teras-teras, kadang pasang tenda-tenda. Ini. Nah yang tidak sholat itu sedikit. Ini. Ada yang tidak sholat memang sengaja diniati malam. Nah ini yang lebih baik. Ini sepertiga malam yang akhir. Kenapa sepertiga malam akhir lebih baik? Ini dalam satu hadis jelaskan. Ya tanazzalu turun. Allahu barakah. Allah ya tanazzalullah Allah turun lah ini ila sama'id dunya, pada langit dunia. Tabarakallah taala. Allah yang maha barakah dan yang lagi maha tinggi. Ya tanazzalullah tabarakallah taala. Allah yang maha barakah dan maha tinggi, maha luhur, turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, hatta sehingga abqa tersisa sulusulail, sepertiga malam akhir yang akhir. Nah, ini sehingga artinya turunnya Allah itu sepertiga malam yang akhir, sekitar jam 2 malam dini hari sampai sebelum subuh. Sumaqala, kemudian Allah berfirman, ana malik, saya adalah raja, mayadauni, siapa yang berdoa padaku astajib lahu, akan kukabulkan. Mayadauni akan mayadauni fa astajib lakum, siapa yang minta akan kukabulkan. Maysaluni, siapa yang minta padaku fa astajib lakum, maka aku akan fa'tahu, maka aku beri pada mereka. Ini wa yang astaghfiru li, siapa yang minta ampun padaku fa aghfir lahu, maka akan kuampuni pada mereka. Jadi artinya sepertiga malam akhir itu masa waktu yang paling afdol untuk berdoa, untuk beribadah, karena Allah turun ke langit dunia, kemudian memerintahkan, menawari orang-orang untuk minta ampun, untuk orang berdoa, untuk bermunajat, berminta kepada Allah. Dan maka waktu sepertiga malam itu lebih afdol. Boleh saja awal ya tetap dapat pahala salat lail, ya kan? Karena salat lail itu diberi kemudahan. Karena akhir itu yang paling berat, jadi kan kalau semua harus akhir mungkin tidak semua orang mampu, karena bangun malamnya berat. Di samping malam nanti mau sahur lagi, kadang-kadang sudah tidak sempat lagi, apalagi ibu-ibu mau masak dan sebagainya. Maka boleh awal lah ini. Nah, tapi yang akhir lain itu lebih baik. Nah, ada juga yang tidur lah ini. Orang tarawih dia tidur, tapi malamnya dia tidak sholat malam. Nah, ini jelek ini ya kan. Dia tidak menghidup-hidupkan, tidak berdiri malam, berarti tidak menghidup-hidupkan ibadah malam di bulan Ramadan. Dia tidak dapat dalil tadi.
Man shoma Ramadan man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, siapa yang menghidup-hidupkan malam Ramadan karena iman, di dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sehingga tinggal kita pilih aja. Kalau memang kita kuat ya pilih yang akhir, kalau tidak kuat ya pilih yang awal saja. Daripada tidak, yang akhir tidak kuat, yang awal lewat, itu rugi. Rawu Bukhari kitabu Tarawih. An Huzaifah, dari sahabat Huzaifah, kalau berkata Huzaifah, kalau bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqtadu, mengikutilah kalian," kata Nabi. Jadi Nabi berpesan pada sahabat-sahabat, ya kalian nanti supaya mengikuti bila zain dengan dua orang. Siapa mimba'di dari setelahku, maksudnya setelah aku nanti meninggal, mati, saya ini pasti meninggal, pasti mati, tidak mungkin hidup terus. Nah, setelah saya meninggal itu siapa yang harus kalian ikuti? Ikutilah pada dua orang ini, yaitu Abu Bakar, Umar dan Umar. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Penjelasan begini. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu mutlak harus diterima, diimani, diyakini, difahami, diamalkan semampu kita, sakpol kemampuan kita. Tidak ada yang bisa ditolak, tidak ada yang boleh ditolak. Harus diterima 100%. Kalau memang polnya itu 1000% ya 1000%. Begitu juga apa yang disunahkan oleh Rasul. Kalau memang itu sabda Rasul, kalau itu memang sunnah atau perbuatan Rasul, ucapan Rasul dan sebagainya, itu semua harus diterima juga sesuai dengan hukumnya. Ya. Tidak semua jadi wajib, semua yang dari Rasul wajib semua juga tidak. Kalau yang Rasul mewajibkan ya itu ya harus kita wajibkan. Kalau sunnah itu adalah contoh dari Rasul, ya harus ditiru, harus diikuti, ya maksudnya seperti itu. Yang adapun status sunnahnya ada wajib sunnah, sama kayak Quran, firman Allah juga begitu, ada yang wajib, ada yang tidak wajib kan, ada yang sunnah, ya, gitu. Tapi semua harus diterima, pol 100% atau 1000% lagi. Kalau memang 1000%, gitu kan. Biasanya cukup 100%, 1000% itu sama aja, dikecilkan jadi 100% lagi. Nggak usah dikecilkan lagi, 10% lagi. Nah ini. Nah, adapun setelah Rasul sebetulnya tidak ada yang boleh diikuti. Setelah Rasul itu semua orang harus mengikuti Quran hadis saja, itu saja. Sebab agama ini sudah ada, sudah istilahnya itu ini termarking istilahnya, sudah dipagari oleh Quran hadis inilah. Apa yang dalam Quran hadis itulah agama. Apa yang dalam Quran hadis itulah aturan. Apa yang dalam Quran hadis itulah contoh. Apa yang dalam hadis itulah sunnah, itulah apa yang harus diikuti. Kalau dalam Quran hadis gimana? Ya itu bukan masalah agama. Nah, maka wilayah bid'ah, yaitu wilayah bid'ah itu sebenarnya bukan wilayah agama yang dalam Quran hadis ini. Wilayah dalam Quran hadis ini apa? Kenapa? Yang apabila mengikuti aturan yang sudah ada yaitu Al-Quran hadis, maka itu tidak bid'ah. Tapi apabila wilayah yang sudah ada ketentuan, sudah ada aturan, sudah tuan rumahnya, sudah ada aturan sebelumnya ini, terus dibuat aturan baru yang ini merubah atau apalagi bertentangan ini dengan menambah-nambah dengan aturan yang sudah ada ini, itulah yang namanya bid'ah. Nah, sedangkan di luar Quran hadis atau di luar bahasan Quran hadis, itu urusan muamalah, urusan keduniaan, itu ada bid'ahnya. Ini kita naik mobil sekarang, bid'ah nggak? Tidak, itu urusan dunia. Ini kan zaman Nabi onta, karena itu bukan urusan agama, naik onta itu. Tidak ada peraturan wajib, sunnahnya tidak ada. Ini naik onta itu. Ini apa? Bikin rumahnya bagus. Kenapa kamu bikin rumah bagus gini? Ya zaman Nabi kan rumahnya jelek atau rumahnya seperti itu lagi. Bid'ah berarti? Bukan, itu urusan dunia. Jadi perkara hidup itu ini ada dua hal, perkara agama dan perkara dunia. Jangan dicampur adukkan. Kalau memang perkara dunia, ini ya, bagaimana sikap kita menyikapi perkara dunia? Perkara dunia itu adalah ibaratnya itu agama di situ adalah pagar. Bukan berarti perkara dunia itu agama tidak ada sama sekali campur tangannya di situ, ya ada, tapi ibaratnya berlaku seperti pagar saja. Pagar itu selagi kita berada di dalam, tidak lompat pagar, tidak menabrak pagar, tidak melampaui batas, itu kita tidak kesalahan. Seperti makan minum, yang penting halal thayyib. Apa yang dimakan? Itu terserah. Kamu senangnya itu misalnya itu kulit durian ya. Durian itu kan, durian itu biasanya isinya dimakan. Dan kalau kamu senang kulitnya mau dimakan ya silakan. Larangannya tidak ada, boleh saja kalau mau. Jadi selagi tidak dilarang, boleh kalau dunia. Itu urusan dunia.
Kerjaan juga itu, yang penting halal, ini gitu. Kerja itu yang halal itu terbatas, cuman apa ini pegawai negeri kan zaman Nabi tidak ada ASN itu, tidak masalah, selagi tidak ada larangan, ini tidak ada larangannya. Lain. Yang dilarang itu apa? Mencuri, riba, ya gitu. Ini apa? Menipu, seperti itu. Apa-apa yang tidak halal itu yang bertentangan, berarti itu bukan pekerjaan yang boleh kita lakukan. Itu saja. Mau jadi apa, mau kerjaan apa, silakan. Nah, beda dengan ini koridor agama, masalah agama. Masalah agama ini pergambarannya bukan seperti pagar tadi, tapi gambarnya seperti rel. Ini agama kita itu akan benar apabila kereta kita itu, agama kita atau kereta kita itu akan benar selagi berada di atas rel. Manakala sudah tidak berada di atas rel, tidak berfungsi, rusak, ini mencelakakan atau celaka. Karena kalau sudah tidak di atas rel, kereta itu ya jatuh. Kalau sudah tidak di atas rel ya tidak berfungsi. Kalau sudah tidak atas rel ini tidak ada manfaatnya. Ini pasti dalam keadaan rusak ini. Nah, contoh seperti ibadah, sholat misalnya. Rasul sudah mencontohkan dari A sampai Z. Ini A sampai Z. Itu artinya saking lengkapnya itu A sampai Z. Memang ini kan tidak ada lebih dari Z itu apalagi ZA, ZB, ZC itu plat kendaraan itu. Plat kendaraan ya. Setelah Z itu ada lagi ZA, ZB sampai nanti ZZ. ZZ masih kurang lagi, ada yang plat kendaraan ZZZ lain kan. Lain. Tapi ini ibaratnya sudah lengkap. Soalnya itu A sampai Z, tidak perlu lagi ditambah sebelum A, tidak perlu lagi ditambah setelah Z. Atau di setelah A itu yang mestinya B, tidak usah kita tambahi A apa? A minor gitu. D minor lah kan. Nah, itu tidak usah ditambah lagi ya A B C D E sampai Z. Ya gitu. Itu saja. Itu berarti kita berada di atas rel. Kalau kita nambah atau mengurang sebelum A atau setelah Z lah ini, atau di antara A dan B, antara B dan C lah ini. Nah, itulah yang namanya koridor agama yang kita rubah atau kita tambah, itulah namanya, disinilah akan berlaku dicap sebagai bid'ah tadi. Nah, orang yang melaksanakan bid'ah itu bahaya besar yang tidak disadari. Lain. Innallaha la yaqbalu ini ahlul bid'ah. Allah tidak akan menerima ahlul bid'ah hatta yada'a bid'atahu, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Jadi amalan apapun ahli bid'ah tidak akan diterima sampai dia meninggalkan bid'ahnya itu, tidak dikerjakan lagi. Jadi selain malah lebih parah lagi. Innallaha la yaqbalu ini. Innallaha yaqbalu ahlul bid'ah, Allah tidak menerima dari ahli bid'ah itu salatnya, wala somanan puasanya, wala hajan hajinya, wala umratan umrohnya, wala zakatan zakatnya tidak diterima juga. Ini wala fardan wala adlan, ibadah wajib ibadah sunatnya juga tidak diterima. Ini yakhruju anil Islam, bahkan orang itu disebut keluar dari Islam. Kama yakhruju syair minal ajin, seperti keluarnya rambut dari adonan tepung atau adonan roti. Kalau ada adonan roti di situ kok ada rambutnya ditarik itu ya, itu tidak kacau atau tidak rusak, tetap utuh rotinya, ditarik itu ya, nggak hancur dia. Artinya apa? Dia itu keluar tidak terasa, tidak ada saja keluar dari Islam itu terasa keluar, tidak ada. Ini ibarat rambut ditarik itu tidak ada nyangkutnya di mana-mana, tidak ada, karena rambut itu tidak ada geriginya, tidak ada cantelannya atau tidak ada kait-kaitnya, tidak ada. Ini terasa berarti keluarnya, narik itu nyangkut atau gimana, tidak ada. Jadi orang keluar dari Islam karena mengerjakan bid'ah itu seperti rambut yang keluar dari roti, tidak terasa, dia tidak merasa bahwa dia sudah keluar dari Islam. Dan jadi gambarannya apa? Gambarannya seperti kita ini ibaratnya bekerja. Kita sudah diberikan job description-nya, tugas kita itu apa. Kalau ibarat kita tuh sales, menjual produk apa. Kadang-kadang kita sudah batas wilayah, kamu dari sini ke sini, kamu kota ini, kamu ini apa, kecamatan ini tidak, ini bagian kecamatan ini lain, ini orang lain, bagian kota lain ini orang lain, sudah ada batas-batasnya. Kamu harus jual ini, kamu jangan jual ini, kamu tidak boleh begini. Ini sudah ada aturan gitu. Kalau seandainya sudah ada aturan gitu, kita menjual di luar wilayah atau menjual produk lain yang tidak ini apa, bukan direkomendasikan dari perusahaan kita, inilah namanya ibarat kita mengerjakan bid'ah. Itu kalau sampai ketahuan, kita sudah digaji, diberi tunjangan, diberi fasilitas kendaraan segala macam, tapi kita kok malah bukan menjual produk kita atau menjual oleh tempat lain, bahkan menjual tidak boleh di bawah harga.
harga patokannya, itu merusak nanti temannya, nanti jualan tidak laku gara-gara dia menjual di bawah patokan harga. Itu kalau ketahuan siapa yang punya tingkah atau kelakuan seperti ini, dipecat itu otomatis itu. Ini perusahaan lebih sayang masa depan perusahaan daripada memikirkan nasibnya orang yang akan dipecat ini. Karena orang yang dipecat ini ya kelakuannya buruk ini merusak. Nah ini jadi bahaya nih. Jadi kita ngikuti aturannya saja, ngikuti aturan saja. Lagi pula kenapa kita harus dipusingkan, harus nambah, harus apa? Kalau mau nambah ya sunnahnya saja kita tambah. Nah ini seperti sholat sunat hajat. Nah ya, itu tidak dibatasi. Kalau kita misalnya kadang saking senangnya sholat ya, dan kalau sholat wajib, kalau zuhur ya 4 rakaat, rawatibnya 4 sebelum 4 setelah. Nah ini tidak boleh zuhurnya kita bikin 12 rakaat atau setelah zuhur 4 rakaat tambah lagi 4 rakaat, tambah lagi pada saking senangnya, itu tidak boleh. Tapi kalau Anda sholat hajat atau sholat tobat, nah ini kapan saja, setelah sholat zuhur sholat tobat 2 rakaat, masih ada waktu, masih senang ibadah, tambah lagi 2 rakaat, masih ada waktu, masih senang ibadah, tambah lagi 2 rakaat, mau 1000 rakaat silakan, tidak ada salahnya sama sekali. Nah, tapi giliran kita mau berusaha nambah-nambah, entah itu ide kita sendiri atau ngikuti ide orang lain yang menambah-nambah itu, nah ini maka jadi salah. Nah, ini niat kita supaya lebih bagus, niat kita supaya lebih banyak, malah jadi salah. Maka kita lebih baik taat, lebih baik ngikuti ini daripada kita berisiko. Karena ada ancamannya tadi, tidak diterima, ditolak, semua amalan sudah dianggap keluar dari Islam. Kalau sudah tidak ada ancamannya, apalagi malah ada sinyal dari Allah, sinyal dari Rasul, misal ada hadis atau ada ayat Quran yang mengatakan kamu itu ibadah itu ya supaya kreatif, inovatif, atraktif. Nah, ini ngelawak aja kepalangannya. Jadi kita ibadah sebanyak-banyaknya, dibikin bagus kan. Itu kalau ayatnya ada dalilnya seperti itu. Ini dalil seperti itu tidak ada. Yang ada itu malah kita disuruh ngikuti, dilarang. Istilahnya itu bahasa Palembang itu jangan banyak tingkah gitu ya. Jangan banyak tingkah. Laksanakan saja apa yang ada. Laksanakan apa saja. Bagaimana Nabi sholat berdiri terus takbir. Lainnya. Iza kumtum ila sholah fakabbir. Berdiri madhab kiblat ya. Lurus, tenang, takbir. Allah, bisa di sini sebahu, terus Allahu Akbar. Wah, biar bagus, kita tambah saja. Tambah apa? Tambah trompet, ya, tambah bunyi-bunyian, tambah musik, tambah joget, tidak boleh. Wah, ekstrim, masa joget? Jangan. Tambah apa? Baca-baca tuh, juga jangan. Jangan. Tambah Fatihah sebelum sholat, tambah surat pendek, 3 surat, 5 surat, 10 surat, baca Yasin sebelum sholat. Nah, itu jangan. Ada waktunya, tidak begitu. Nabi waktu sholat ya sholat saja. Kalau mau baca Quran nanti waktunya baca Quran saja. Kayak ini. Atau setelah selesai sholat kita baca Quran ya. Jangankan 1 juz. Mau langsung khatam ya silahkan. Pahalanya besar sekali. Itu berarti ada caranya ya. Jadi tidak semaunya saja. Sebelum sholat baca salat, baca surat, baca apa, baca istighfar. Setelah sholat yang ada istighfar itu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, astagfirullah. Setelah sholat, bukan istighfar sebelum sholat lainnya. Nah ini, kenapa sebelum sholat Nabi tidak mengerjakan? Tidak usah, ya gitu. Nah ini hanya sekedar nasihat. Hanya sekedar diikuti ya boleh, tidak diikuti juga silahkan. Jadi artinya Abu Bakar dan Umar tadi tidak bisa dikatakan bid'ah. Umar saja bilang ini bid'ah, lainnya ini. Tapi dikatakan bid'ah yang baik, ini senikmat-nikmatnya sebagus-bagusnya bid'ah. Jangan lupa bahwa Umar itu dijamin oleh Rasul. Ikuti Umar, ikuti Abu Bakar kalau saya sudah tidak ada. Kalau kita kan tidak ada. Ikuti saya, ikuti siapa di antara kita? Tidak ada. Ikuti Abu Bakar, Umar, ada dalilnya. Ini berarti boleh diikuti. Artinya ada penjaminnya. Kalau kita siapa penjaminnya? Ini asuransi jaminannya nggak ada. Lanjut. An Abi Salamah, dari Abi Salamah ibni Abdurrahman, sungguhnya Abi Salamah salah bertanya dia Aisyah pada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, semoga keridhaan Allah atasnya Aisyah.
Pertanyaannya, kaifa bagaimana kan ada apa salatu Rasulullah, salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan, di bulan Ramadan. Wah, Ibu Aisyah, ini bagaimana salat Nabi di bulan Ramadan itu? Nah, ini salat lainnya maksudnya salat malamnya. Kan salat 5 waktu. Salat 5 waktu ya biasa. Faqalat, maka menjawab Aisyah, oh maka na yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Ini kata Aisyah, oh tidak ada menghendaki Nabi di dalam Ramadan dan tidak juga di selainnya Ramadan, wala fi ghairihi. Ya Nabi itu ya di bulan Ramadan maupun selainnya Ramadan ini apa? Tidak ada bedanya, sama. Ini podo kan. Yaitu ala hida asyrata rakaatan. Yaitu atas 1 dan 11 rakaat. Jadi Nabi salat malam ini 11 rakaat. Ya Ramadan 11 rakaat, di luar Ramadan 11 rakaat. Nah, nanti ada yang ketakutan tidur kan tuh Nabi 11, bagaimana kita yang tarawih 23 atau apa gimana itu nanti salah lagi. Nah, itu tadi karena mengikuti sunnahnya Umar tadi. Ya nih, Umar tadi yang mencontohkan atau yang merintahkan seperti itu. Umar dijamin ada penjaminnya Nabi lah ini. Boleh, enggak masalah. Jadi bapak-bapak yang sudah biasa tarawih yang 23 rakaat ya silakan. Lah ini. Silakan. Malah ada yang menjelaskan maksudnya Nabi pernah ditanya bagaimana salat malam itu masna dua-dua. Itu orang-orang soleh zaman dahulu itu bukan lagi 2 rakaat itu jadinya 11, bukan jadi 23 lah ini. Bisa beratus-ratus rakaat. Karena apa? Yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Selagi masih kuat silakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang penting terakhirnya ditutup dengan witir. Nah, tentu ini kita tidak kuat. Jadi orang-orang soleh zaman dulu tak kayak kita mikirkan lebaran, mikirkan apa, sehingga waktu ibadahnya sedikit, mereka lebih banyak lah hidupnya dihabiskan untuk ibadah, maka sholat malamnya bisa beratus-ratus rakaat. Nah ini, lalu kita itu sebulan bisa khatam sekali, ini bisa khatam ini kan, kadang-kadang tidak khatam ini kan, kalau mereka itu berapa hari khatam, lah ini, karena lebih difokuskan ibadahnya, lah ini, apalagi di bulan Ramadan kelipatannya itu dilipatkan 10 kali lipat dibandingkan di luar biasanya. Di luar biasanya itu sudah dilipatkan, di Ramadan dilipatkan 10 kali lipat lagi. Nah, ini. Nah, Masya Allah ini. Nah, jadi kita boleh mengikuti kalau seperti Umar tadi ya, jangan yang sendiri, berarti tarawih itu berjamaah ya. Kalau yang mengikut yang 11 rakaat ini itu sendiri boleh, sendiri saja, ya kan? Sendiri. Kayak di rumah itu misalnya bapaknya sendiri, ibunya sendiri, bapaknya di depan, ibunya di belakang, dekat dapur sambil nunggu masakan. 2 rakaat salam, balik gorengan. 2 rakaat salam, balik gorengan lagi. 2 rakaat salam, angkat gorengan. Agak mutung dikit. Tapi sholat kan bisa setel, bisa dicepatkan, bisa dilambatkan, tergantung suratnya kan gitu. Yusolli sholatnya Nabi 4 rakaat. Nah, jadi cara mengerjakan 11 rakaat itu bagaimana? Ada dua macam. Pertama dikerjakan dengan 4 rakaat. Lah ini. Rakaat itu 4 rakaat langsung. Jadi bukan 2 baru 2 lagi bukan, atau 1 dulu salam 1 salam bukan. 4 rakaat langsung 1 salam. 4 rakaat. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah ini. Tidak pakai tahiyat awal. Jadi sholat sunnah itu tidak ada tahiyat awal. Walaupun dia 4 rakaat. Misalnya kita ngerjakan sholat 4 rakaat ya, tidak ada 2 rakaatnya tahiyat awal, tidak ada. Sholat wajib yang ada. Nah ini. Sholat sunnah tidak ada tahiyat awal. Adanya cuma tahiyat terakhir saja, tahiyat akhir. 4 rakaat terakhir di rakaat keempatnya salam. Fala tasal, maka jangan bertanya engkau tadi yang nanya tadi siapa? Ini Abdurrahman, Salamah bin Abdurrahman. Jangan kau tanya Salamah lah ini apa? An husnihin, dari bagusnya 4 rakaat. Bagus sekali Nabi. Husuk tumakninanya, surat yang dibacanya. Surat apa yang bagus? Ya bagus semua. Maksudnya cara bacanya itu loh. Cara bacanya itu tartil dan pas, suaranya enak ini gitu. Kalau yang enak dengarnya itu ya enak itu kan gitu. Ya lain yang enggak enak itu ya. Lain ini enggak enak itu enggak enak dengarnya. Lain. Nabi jangan kau tanya bacaannya, bagus sekali ini. Watulihin, dan panjangnya. Lama Nabi itu sholat itu. Bukan sholatnya panjang itu ada yang manjang tuh kan. Apanya yang manjang? Lama maksudnya. Waktunya itu lama. Lain. Ini. Biasanya lama itu bukan digerak apanya itu di bacaannya itu tadi. Lain. Suratnya yang panjang. Lain. Kalau kita pengen panjang juga atau lama sholatnya bagaimana? Bisa Pak, berhubung kita ini tidak hafal, boleh dengan cara membaca. Ini baca. Nah ini ada yang mengkritik sholat kok baca, gimana itu dalilnya itu. Ini
boleh kita baca Quran kita pegang gitu ya. Ada yang juga yang ini Quran itu di HP kan gitu. Qurannya di HP boleh, tapi Qurannya saja. Jangan sambil buka aplikasi yang lain. Nah, ini kan ini YouTube ini, atau buka ini WA dulu ya gitu kan. Buka WA dulu, setelah Fatihah buka WA. Nah, ini terus jawab sedikit, nah ini maaf lagi saya lagi sholat, lagi ngimami gitu. Terus baru buka lagi surat ini Al-Baqarah, nah ini baru dibaca. Nah, ini jangan, itu tidak boleh. Jadi buka Qurannya saja. Nah, ini kalau Qurannya dibuka, misalnya kita nyari surat belum ketemu kan, di awal tuh belum ketemu, dibuka lagi, boleh. Sama kayak kita tadi mau buka aplikasi tadi, jangan saja kita sengaja membuka aplikasi lain ya, dicari-cari mana Quran tadi di atas, biasanya atas ini kok tidak ada nih, tengah tidak ada lagi, di bawah nih, oh ini. Tidak ketemu lagi di bawah, ada, cari lagi dari atas ini. Yang penting jangan ngomong lah ini, mana ini, jangan ngomong, mulutnya diam aja, cari aja. Nah, ini udah ketemu ini klik, buka Al-Baqarah. Jangan khawatir setelah Al-Baqarah walaupun panjang kita bisa baca, karena dibaca kan gitu. Lain kalau mau hafalan kan gitu, mungkin belum hafal kan gitu. Nah, jadi kalau baca boleh. Setelah 4 rakaat, kemudian yusolli sholat Nabi arba'an 4 rakaat lagi. Nah, jadi pertama 4 rakaat, kemudian 4 rakaat lagi langsung 4 rakaat ya. Fala tasal, jangan kau tanya salama berarti lupa terus ini. Ini ya Salama jangan kau tanya an husnin dari bagusnya, watulihin dan dari panjangnya. Bagus sekali salama, terus panjang sekali, lama sekali Nabi sholat walaupun cuma 4 rakaat itu lama. Kemudian sholat Nabi salasan 3 rakaat ini maksudnya witir, salat witir. Fakultu maka berkata aku, ini bertanya aku Aisyah, setelah Nabi sholat witir, Aisyah nanya, ya Rasulullah, atadaka tidur engkau qabla antu tiro, sebelum jika engkau bersolat witir, berida, sebelum engkau witir, sebelum engkau solat witir, kamu tidur dulu dan Nabi sebelum solat witir. Ini kalau bersabda Nabi, ya Aisyah wa Aisyah, inna sungguhnya ainai, 2 mataku tanamani, tidur keduanya, tapi wala yanamu, dan tidak tidur qalbi hatiku. Jadi kita kalau tidak tidur ya, wudhu tidak batal. Ini walaupun kita berbaring, matanya menjam, terpejam. Adapun Nabi mengerjakan sholat lainnya di sepertiga malam yang akhir. Adapun kita mau mengerjakan di awal juga boleh. 11 rakaat dikerjakan di awal, 4-4-3 boleh, atau 2-2 sampai 5 kali terus witir 1 langsung juga boleh, nanti ditunda nanti juga boleh. Bab kaifa sholatul lail. Bab bagaimana sholat lail. An Abdullah bin Umar qala, koma berdiri siapa rajul, seorang laki-laki, faqala maka berkata ya rajul itu bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa sholatul lail, bagaimana salat lail itu? Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul lail adapun salat malam itu masna 2 rakaat. Nah ini. Fa idza maka ketika khifta khawatir engkau rajul subha pada waktu subuh, salat subuh lah ini. Fautir maka witirlah engkau, salat witirlah engkau biwahidatin dengan 1. Jadi dua lagi, kayaknya sudah masjid sudah rame nih, sudah kalau sekarang ini kayak suara-suara speaker bunyi-bunyian dari masjid itu, nah ini kayaknya hampir azan nih, nah sudah tutuplah dengan witir. Jadi artinya 11 itu ya, tidak harus full 11, kurang boleh. Tapi kalau 4-4 harus 11, 4-4-3. Nah kalau yang 2-2 ini boleh kurang dari 11. Misalnya 2 rakaat salam, kayaknya sudah hampir mendekati subuh, tambah witir 1 rakaat, ini cukup. Jadi cuma 3 rakaat boleh. 2 rakaat kayaknya masih cukup waktu, 2 rakaat lagi kayaknya sudah tidak cukup, witir 1 boleh. Jadi kurang dari 11 boleh. Tapi yang 4-4-3 itu harus cukup. Maka kita kalau zaman sekarang mudah. Dulu kan susah. Itu udah mau subuh atau belum, kan harus lihat keluar gitu kan, di luar rumah. Kalau sekarang kan lihat jam aja. Asal jamnya akor gitu ya. Jamnya cocok lagi. Masih lama ini subuhnya sekarang ini jam 5 kurang 10 atau kurang 5 gitu ya. Sekarang ini lagi jam 4, masih lama nih, cukup nih 4-4-3 ini, bukan lagi cukup ini, tambah doa tambah apa yang masih nunggu ini gitu. Nah dikerjakan yang itu boleh. Tapi kalau misalnya kita sudah lihat jamnya subuh tinggal 10 menit lagi gitu kan, nah ini tentu kalau 4-4-3 nanti tidak cukup. Kalau kita paksakan akhirnya jadi kilat khusus ya, dan ngebut ini. Nah, jadi kerjakan yang 2 saja, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
2 rakaat sekalam kayaknya sudah hampir subuh ya, ditutup dengan witir 1 rakaat. Babu dan firman di dalam orang lam yutir yang tidak witir dia. An Abdullah ibni Buraidah an Abi dari bapaknya Abdullah itu Buraidah. Kalau berkata bapaknya yaitu Buraidah. Sami itu aku mendengar Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda Nabi. Al witir adapun witir itu hakun hak wajib mesti harus. Faman lam yutir barang siapa yang tidak salat witir dia orang falaisa minna maka dia bukan termasuk golongan kami. Diulang lagi Nabi sampai tiga kali. Al witur hakun faman lam yutiro falaisa minna. Al witur hakun faman lam yutiro falaisa minna. Keterangannya bagaimana? Maksudnya salat witir itu wajib apabila kita salat lail. Kalau kita salat lail maka jangan lupa witir. Nah, ini. Kalau misalnya kita tidak salat lail seperti salat wajib ya, salat wajib, maghrib, isya, lainnya apa? Subuh, zuhur, asar, tidak ada witirnya, lain tidak harus witir, lain. Kalau salat sunnah duha, habis duha witir dan enggak, lain. Ini salat hajat misalnya siang hari boleh, tidak witir. Nah, yang witir itu apalagi kita melaksanakan salat lail, namanya salat lail, salat malam yang ada hitungannya tadi. 11, 443 atau 22 baru 1 kan gitu. Atau kalau di bulan Ramadan dikerjakan tarawih, itu tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Nah, ini kalau yang 11 tadi maka di Ramadan maupun di luar yang 11 rakaat tadi Ramadan maupun di luar Ramadan tetap segitu. Nah, sedangkan yang tarawih tadi tidak ada kita nanti salat apa kamu itu berjamaah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 23 itu. Tarawihan mereka tuh. Ini bulan apa? Ini bulan Sya'ban ini. Mana ada tarawih bulan Sya'ban itu? Ini. Tarawih bulan Sya'ban itu tarawih itu bulan Ramadan. Tarawih itu artinya sholat lail yang dikerjakan berjamaah itu tarawih namanya. Kalau kita sendiri tetap namanya sholat lail, sendiri ya sholat lail. Ini. Jadi kalau kita sholat lail harus tarawih, kalau tidak harus tarawih. Salat lain harus witir. Nah, ini kalau tidak salat lain ya tidak harus witir, tidak wajib. Kalau kita sengaja tidak witir padahal kita salat lain, tidak termasuk golongan Nabi. Nah, ini artinya tidak bisa masuk surga kita. Nah, ini, maka kita nurut-nurut saja. Maka saking pentingnya Nabi sampai bilang begitu berarti saking pentingnya. Kemudian dalam satu malam witirnya cukup sekali. Nah, ini bahwa nahi larangannya Nabi anil witrain dari 2 kali witir filayati dalam satu malam. An Qais bin Tolkin kala berkata Qais Zarona menjenguk pada kami siapa Abi Tolk ibnu Ali fi yaumin dalam hari min Ramadan di bulan Ramadan. Famsa maka sore-sore bina dengan kami ini sore-sore dia Abi Tolk ini dengan kami waqoma dan berdiri dia Abi Tolk ini bina dengan kami tilkal lail demikian itu malam. Wa autaro dan witir dia Abi Talq bina dengan kami. Semua kemudian in hadaro turun dia ilal masjid ke masjid. Fasolah maka salat dia bi ashabihi dengan sahabat-sahabatnya. Hatta bakia sehingga tersisa al witru witir. Semua kemudian qaddama ini memajukan dia rajulan pada seorang rajul. Maksudnya dia tadinya ngimami terus nyuruh seseorang maju gantikan imam itu. Maka berkata dia Abi Talq lahu padanya rajul tadi, witirlah engkau bihim dengan mereka. Silakan kau ngimami mereka untuk salat witir. Karena fa ini maka sungguhnya aku Abi Talq tadi sahabat Nabi itu sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu zaman Nabi masih hidup saya pernah dengar kata Nabi la witroni tidak ada dua witir. Tidak ada 2 kali witir fi lailatin di dalam satu malam. Jadi kalau kita tadi ini sudah salat witir ini maka malamnya itu kita tidak boleh witir lagi. Karena seperti ini di hari biasa ada hadis yang mengatakan kita menutup di hadis depan ini. Jelaskan hadis depan ini dulu ya baru nanti dijelaskan. An Nafi an Ibni Umar an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi ij'alu menjadikanlah kalian akhir salatakum pada akhir salat kalian bilail pada waktu malam witran pada witir. Ini artinya penutup salat malamnya dengan witir. Lanjut sama seperti tadi penjelasannya. Ini Anil Hasan dari Hasan an ummi dari ibunya Hasan an Ummi Salamah dari Ummi Salamah. Anak Ummi Salamah istri Nabi, zaujan Nabi, Ummul Mukminin.
Anan Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ada Nabi salat dia Nabi ba'dal witir, setelah witir rakaatain 2 rakaat, itu salat fajar. Salat sunnah fajar, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Babu fil waktul witir, bab dalam waktunya witir. An Masruq, kalau berkata Masruq, qultu bertanya aku li Aisyah pada Aisyah, mata kapan karena ada apa yutiru witir siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ibu Aisyah, kata Masruq, kapan Rasul itu witir? Qalat, berkata Aisyah, jawab oleh Aisyah, qul zalika, semua demikian itu, qad sungguh fa'ala telah berbuat Nabi, autaro witir dia Nabi awal lail, awalnya malam, wasatau dan tengahnya malam, akhir dan akhirnya malam. Oh, Nabi mengerjakan pernah semua, pernah awal, pernah tengah, pernah akhir. Yang jelas witir itu sekali saja di malam itu. Walakin akan tapi intah ketika sampai witirnya Nabi hina mata ketika Nabi akan meninggal ila sahar, yaitu pada waktu sahur, artinya pada waktu akhir malam. Kenapa langsung ini ditutup? Karena itu sudah mau awal malam sudah sholat misalnya, kemudian langsung witir. Karena kita ada sholat sudah tidak berencana sholat lain, sunnah lainnya malamnya. Tapi kalau kita ada rencana mau sholat lain lagi nanti, tutupnya nanti. Masa ya sudah ditutup nanti dikerjakan lagi, ibaratnya tidak ada tutupnya nanti gitu. Ini istilah saja itu. Nah, maka dia witirnya nanti. Seandainya sudah dikerjakan awal witirnya, terus malam masih sholat lagi lah, ini nggak usah witir lagi. Ani bin Umar anna sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kala bersabda Nabi, badiru mendahulukanlah kalian subuh pada sholat subuh bil witri dengan witir. Artinya sebelum masuk waktu subuh supaya witir, jadi ditutup dengan sholat witir. Sholat sunnah kalian semalam ditutup dengan sholat witir. Kemudian dia dijelaskan juga witir tidak harus satu lainnya, yang penting ganjil. 1 bisa 3 ya, bisa 5, bisa 7 lainnya. Boleh witirnya gitu. Nah, jadi kalau kita ngerjakan 11 misalnya 11 rakaat lah ini, witirnya 3 berarti yang 4 3 tadi ya gitu. Atau witirnya 3 tapi ngerjakannya 2 boleh enggak? Lah ini 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam sampai 8 rakaat ya, 4 kali ya. Terus witirnya 3. Nah, namanya witir itu jadi ganjil itu apabila dia dikerjakan sekaligus. Bukan witirnya 3 itu 2 rakaat salam terus ditambah 1. Nah, ini 2 rakaat salam kemudian 1 lagi baru salam. Itu terpisah. Jadi tidak witirnya yang 1 itu jadinya. Jadi kalau witir 3 itu 3 rakaat langsung 1 paket. Nah, ini. Jadi seperti itu. At-tasbihu, membaca tasbih ba'dal faragh, setelah selesai minal witri, dari salat witir. An Sa'id ibni Abdurrahman ibni Abzai, an Abi, dari bapaknya Sa'id yaitu Abdurrahman bin Abzai. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nausumi Nabi karena ada Nabi yutira salat witir dia Nabi bisabbihisma rabbikal a'la, dengan surat al-a'la. Sabbihisma rabbikal a'la, surat yang dibaca maksudnya itu, rakaat pertama. Wa qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua surat Al-Kafirun. Wa qul huwallahu ahad, dan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu, enggak pakai wa-nya dah. Lagi wa qul enggak pakai wa ini. Qul aja langsung. Qul huwallahu ahad. Nah, 3 rakaat witirnya. Rakaat pertama ini surat Al-A'la, Sabihis, surat kedua surat Al-Kafirun, surat ketiganya ini Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Wa yaqulu, dan bersabda Nabi ba'dama, dan mengucapkan Nabi ba'da, setelah apa yusalim yang salim dia Nabi, salam dia Nabi setelah selesai sholat witir dia, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi setelah salam membaca subhanal malikil kudus, subhanallah maha suci Allah, al-malik raja yang meraja, al-kudus lagi maha suci. Berapa kali? Salasa maratin, 3 kali. Yarfa'u, mengeraskan dia Nabi biar dengannya bacaan tadi sautau suaranya. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, selesai. Selesai gitu.
Ini petunjuk tentang sholat sunnah setelah sholat wajib. Bahwa imam sholat yatatawwa'a sholat sunnah dia imam fi makani di tempatnya. Di imam setelah ngimami kemudian dia mau sholat sunnah di tempatnya itu bagaimana? Ada sana Anil Mughirah dari Mughirah ibni Syu'bah qala berkata Mughirah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli jangan salat siapa imam fil mawadi dalam tempat alazi yang salat dia di dalam tempat hatta sehingga yatahawal pindah dia. Nah, jadi misalnya itu kita kalau mau salat sunnah setelah salat wajib itu pindah tempat, maju, mundur atau nganan ngiri gitu. Geser gitu, pindah tempat. Nah, selanjutnya ini di bulan Ramadan ya hal penting yaitu bab malam Lailatul Qadar. Jadi dijelaskan ada hadis tentang Lailatul Qadar. Bahwa bab fadli keutamaan Lailatul Qadar. Wa qaulillahi ta'ala berfirman Allah Maha Tinggi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Qadr 1-5. Sungguhnya kami anzalna menurunkan kami pada Quran fi Lailatul Qadr di malam yang pangkat, malam Qadar. Ini malam kelipatan pahala yang pol. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa yang kau tahu Muhammad tentang apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadri itu adalah khairun lebih baik min alfi syahr daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita beramal 1000 bulan, nah di malam Lailatul Qadar cukup satu malam saja bukan menyamai tapi lebih baik, lebih hebat, lebih pol beramal satu malam di malam Lailatul Qadar mengalahkan orang yang beramal selama 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Berapa tahun? Nah, ini 1000 bulan. Setahun itu cuma 12 bulan. Setahun kan cuma 12 bulan. Jadi kalau 1000 bulan berapa? 80 tahun lebih ya ini gitu. Orang beramal 80 tahun artinya umurnya kalau sampai 80 tahun beramal terus tiap hari, tiap malam beramal terus ini kan apa enggak capek lah ini. Kalah dengan kita cukup beramal satu kali aja di malam Lailatul Qadar itu. Berarti pol sekali beramal di malam Lailatul Qadar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di Ramadan iman karena iman dan mencari pahala maka dosa yang telah lewat akan diampuni. Begitu juga orang qoma Lailatul Qadar, siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar itu iman dengan iman wa ihtisaban mencari pahala, begitu juga ghufira akan diampuni lahu baginya ma taqaddama min dzambi, dari dosa-dosa yang telah lewat. Rawahu Bukhari. An Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha anna sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi taharau mempersungguhlah kalian Lailatul Qadri pada malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam pangkat fil witri di dalam yang ganjil. Minal asyir dari 10 akhir yang akhir min Ramadan dari Ramadan. Di Ramadan itu 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Nah, kalau kita mau mencari Lailatul Qadar itu cari di malam ganjil di 10 malam yang akhir tadi. Rawahu Bukhari. Bab amal beramal fil asyir dalam 10 malam yang akhir yang akhir Ramadan di bulan Ramadan. Nah, jadi tadi ya yang ganjil di 10 malam ya. Selanjutnya Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qala berkata Aisyah karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam izza dakhala ketika masuk apalah 10 malam yang akhir syadda mengikat dia Nabi, mengencangkan dia Nabi, menyangatkan mizarhu pada sarungnya, kencangkan, ditambah ikat pinggang gitu kan gitu biar tidak lepas. Wahya dan menghidup-hidupkan dia Nabi lailahu malamnya, waikoza dan membangunkan Nabi Allah pada keluarganya. Jadi kalau sudah 10 malam akhir itu jadi tidak dipilih lagi yang ganjil saja, tapi 10 malam itu semuanya dihidup-hidupkan, artinya lebih banyaklah bangunnya daripada tidurnya. Namanya hidupkan gitu, bukan hidupkan api, bukan api unggun, tapi dibanyakkan ibadahnya di 10 malam yang akhir tadi. Keluarganya dibangunkan, diajak.
Sami itu mendengar akunya Ibrahim. Al-Aswad pada Aswad bin Yazid, yaqul berkata Aswad. Qalat berkata Aisyah radhiyallahu anha. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu mempersungguh dia Nabi fil ashri di dalam 10 malam awakhir yang akhir, malah pada apa yang tidak yajtahidu mempersungguh dia Nabi fi di dalam selainnya. Arti Nabi itu sahabat-sahabat sebenarnya menyaksikan orang yang paling mempersungguh ibadah malam itu ya Nabi itu. Malah Nabi mewajibkan sholat malam itu untuk dirinya. Umatnya tidak diwajibkan, tapi Nabi mewajibkan untuk dirinya. Tapi di bulan Ramadan ini, apalagi di 10 malam yang akhir, itu terasa Nabi itu lebih mempersungguh. Mungkin ya lebih awal, datang lebih awal, pulang lebih akhir, kan gitu. Mungkin ada ngantuknya hari biasa, ini lebih ngedodor, ya kan? Ada santai-santainya, ini lebih memperbanyak zikir, lebih banyak doa, lebih berbanyak baca Quran, lebih banyak sholat sunnah dan sebagainya. Jadi artinya kelihatan lebih bersungguhnya. Biasanya dia di masjid itu duduk aja gitu. Ini tidak duduk tapi baca Quran, tidak ada tidurnya sama sekali. Lah itu lebih bersungguh dibandingkan di hari-hari biasanya. Hari biasa juga Nabi udah pol lah ini. Nah di Ramadan khususnya malam Lailatul Qadar Nabi lebih mempersungguh lagi. Itu kesaksian sahabat-sahabat seperti itu. Begitu juga Aisyah menyaksikan suaminya seperti itu. An Aisyah dari Aisyah kalau berkata Aisyah, kultu bertanya aku ya Rasulullah, araita bagaimana pendapatmu in alim tu jika tahu aku ayu Lailatul Qadar malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar. Ma'akulu apa yang aku ucapkan via dalamnya Lailatul Qadar. Kalau bersabda Nabi kuli mengucapkan engkau Aisyah. Jadi Aisyah nanya ke Nabi, kalau seandainya saya tahu malam itu Lailatul Qadar, apa yang saya baca di malam itu? Ucapkanlah ini Aisyah, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah innaka engkau Allah afun maha pemaaf karim lagi maha mulia tuhibbus senang engkau al afwa memaafkan. Fa'fu anni maka maafkanlah aku. Kalau kita mendoakan keluarga juga fa'fu anna. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Maafkanlah dari kami. Artinya ini doa mencari Lailatul Qadar. Kita sebab tidak tahu apa malam Lailatul Qadar itu malam ganjil pertama, apa ganjil ketiga atau berapa atau malam apa. Daripada kita itu nunggu tidak ada ketentuan pastinya malam apa, lebih baik setiap malam di 10 malam akhir itu kita dicari semua dan kita doain semua. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu anna sebanyak-banyaknya di malam 21, 22, 23, 24 sampai akhir Ramadan. 29 bisa jadi 30 kalau puasanya sampai 30 hari. Udah itu doanya sering dibaca orang itu. Padahal itu doa Lailatul Qadar, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Babu al-i'tikaf itu berdiam diri di masjid. Kapan? Fil asyri di dalam 10 malam awakhir yang akhir. Wal i'tikaf dan ataupun i'tikaf itu fil masjid dalam masjid kulliha semuanya masjid. Asal itu masjid. Jangan di gereja. Apalagi di kafe. Itikaf di mana kamu? Di kafe. Lain kafe sana enak, kopinya ada, kuenya banyak, ada nasi goreng, ada apa. Itu bukan itikaf di kafe. Bisa jadi ya kalau itikaf itu boleh di kafe, mungkin kita tidak ngantuk ya kan. Itikafnya di kafe, bisa ngopi sambil makan-makan, ngobrol, main catur lainnya, apalagi ada musiknya kan gitu. Tapi itu bukan itikaf. Tapi di masjid. Dan di masjid tidak boleh ada musik-musik. Gimana supaya kita tidak ngantuk? Soalnya orang itikaf itu pahalanya dihitung kalau dia tidak ngantuk. Begitu dia ngantuk, penanya diangkat, catatannya stop lah ini. Supaya tidak ngantuk gimana kita style musik aja. Lip musik lah ini kan. Satu biduan ya kan. Ini terus diiringi musik lah ini. Wah pasti tidak ngantuk ini. Ya salah, tidak boleh. Masjid tidak boleh musik-musik. Tidak boleh. Gimana masjid saya sendiri, yang bangun saya sendiri. Saya sengaja memanggil ini Bung Haji Roma Irama untuk menghibur di malam Lailatul Qadar supaya kita tidak ngantuk. Ya tetap tidak boleh. Nanti saja kalau nunggu undangan kawinan anaknya ya boleh. Kalau mau Lailatul Qadar supaya tidak ngantuk tujuan seperti itu tidak boleh. Nah, bisa kita menyikapi supaya tidak ngantuk itu ya fisiknya disiapkan, siang sudah cukup istirahat kan gitu. Bila perlu malam itu ada makanan-makanan, minuman ringan, minuman kecil ya kan. Ini apa atau hal yang makanan yang pedas atau apa yang kira-kira bisa mengurangi ngantuk atau bisa menghilangkan ngantuk. Makan kacang kan gitu ya. Ini atau makan kuaci. Jadi ada aktivitas ngupas dan sebagainya. Nah, itu jadi tidak ngantuk.
Ini karena di masjid, jadi kita di masjid itu ada etikanya, tidak boleh kita udah kalau gitu biar tidak ganggu orang, saya pakai HP saja, terus pakai headset, lihat, ini dengar musik dangdut atau dengar musik apa, ya tidak boleh juga, tidak pantas kita etikaf di masjid sambil dengar musik-musik seperti itu. Kalau musik-musik selawatan gimana juga tidak usah, nah ini, tidak usah pakai musik-musik, ini, yang ada itu kita diam saja atau kita berzikir, berdoa, baca Quran, sholat sunnah dan sebagainya. Atau kalau di masjid ada pengajian kita dengarkan. Liqauli karena firman-Nya Allah Ta'ala yang Maha Tinggi. Wala tubasyiruhunna, jangan menggembirakan kalian suami pada mereka istri. Wa antum, sedangkan kalian suami akifun, orang itikaf fil masjid, di masjid. Artinya kamu sudah itikaf ya, jangan terus pulang terus menggembirakan istri, maksudnya ya berhubungan badan atau jima istri ini. Terus habis itu pulang lagi ke masjid kan gitu. Jangan, ketika itikaf ya itikaf saja kayak ini. Tidak boleh diwarnai dengan kegiatan seperti itu. Lain di 20 malam awal itu boleh. Ya, 20 malam awal itu boleh lain ini. Pokoknya sudah waktunya halal, sudah buka itu boleh. Makan, minum, hubungan suami istri boleh. Ulang lagi makan, minum, hubungan suami istri lagi boleh. Ulang lagi makan, minum, hubungan suami istri boleh. Yang penting sebelum subuh. Nah, ini sebelum subuh dan sudah waktunya berbuka. Nah, ini. Juga kalau waktu itikaf 10 malam akhir itu ya jangan. Nah, ini. Tilka, demikian itu hududullah, peraturannya Allah. Mana tadi? Wa antum akif fil masjid, karena itikaf di masjid. Nah, ini maksudnya tempatnya di masjid. Disebut masjid itu ada di tempat yang sudah ditunjuk, di situ ada imam sholatnya dan di situ ada muazin dan sholat dikerjakan tertib 5 waktu. Walaupun sudah ditunjuk imamnya, ada ditunjuk imamnya malah 30 orang. Imam 1 sampai imam 30. Muazinnya ada 20. Muazin 1 mulu nih. Tapi jarang diazani, jarang diimami di situ, orangnya tidak ada kan gitu. Semua pada kerja ini namanya sholatnya tidak tertib ini. Jadi ada imam, ada muadzin, sholat 5 waktunya tertib di situ, baru boleh dilaksanakan itikaf di situ. Tilka, demikian itu hududullah, peraturannya Allah. Fala taqrabuha, maka jangan mendekat-dekat kalian, maksudnya jangan melanggar padanya peraturan itu. Kadzalika, seperti demikian itu yubainullah, menerangkan Allah ayati pada ayatnya linnas, pada manusia, la'alahum, agar mereka manusia ya takun, bertakwa mereka, agar mereka mengikuti aturan itu. Surat Al-Baqarah. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia Nabi ya'takifu, itikaf dia Nabi bi al-ashra, pada 10 awakhir yang malam, 10 malam awakhir yang akhir di Ramadan, dari bulan Ramadan, hatta sehingga ya tawafahu, mewafatkan pada Nabi siapa Allah. Jadi Nabi semenjak jadi Nabi, setelah dapat wahyu, semenjak dia jadi Rasul, semenjak tahu dia itikaf terus. Jadi semenjak umur 40 tahun Nabi ketemu Ramadan itu ya ngepolkan ibadah, menghidupkan malam-malamnya, terus 10 malam akhir itu itikaf, berdiam diri di masjid kayak ini sampai meninggal Nabi ya gitu kayak ini. Nah, kita pun sejak tahu ini ya supaya begitu juga ini, supaya setiap Ramadan 10 malam akhir itu kita usahakan itikaf di masjid. Semua kemudian i'takafa, itikaf siapa azwaju, istri-istrinya min ba'di, dari setelahnya Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal pun Nabi ini istri-istrinya mengikuti terus, dan di zaman Nabi pun ya suaminya ikut, ya istrinya pun ikut itikaf. Jadi perempuan boleh itikaf di masjid. Yang tidak boleh itu di tempat ini perempuan yang halangan, yang haid ini. Nah, supaya dapat pahala amal soleh yang lain ya kan. Jadi dia supaya dapat pahala Lailatul Qadar. Jadi ada Lailatul Qadar, ada pahala itikaf. Ini dua pahala yang berbeda. Pahala Lailatul Qadar yaitu beramal dilipatkan 1000 bulan tadi. Nah, ini lebih baik. Ini kemudian kalau pahala ini itikaf ini nanti ada lagi nanti. Itikaf seperti 2 kali haji, 2 kali umroh lainnya, dan seperti dia mengamalkan semua amalan. Nah, ini. Nah, supaya dia dapat pahala itikaf ini, pahala ini Lailatul Qadarnya ini dia di masjid itu biasa disediakan tempat ini yang khusus untuk orang halangan. Ini biasanya di teras atau gimana. Ini jangan di bawah, ini tempat tanah kosong ini jangan, kehujanan nanti. Jadi teras, tempat tertutup juga khusus untuk ibu-ibu yang halangan. Nah, yang penting pengurusnya sudah berniat ini adalah tempat untuk ibu halangan. Terus nanti kalau orang sholat yang tidak halangan sholat di situ boleh nggak? Boleh-boleh saja. Yang penting tidak ada najis di situ. Ini artinya ibu-ibu yang tidak itikaf, yang tidak halangan, yang halangan
Kalau dia di tempat lain tidak boleh, di situ boleh karena sudah diniati untuk tempatnya ibu-ibu untuk yang halangan. An Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ada di Nabi yang takifu itikaf di Nabi asyra awakhir 10 malam yang akhir bulan Ramadan. Jadi Nabi 10 malam tidak pilih-pilih. Wala berkata Nabi, "Waqad dan sungguh aroni memperlihatkan Nabi padaku telah memperlihatkan padaku aku Nabi siapa Abdullah al-makana pada tempat al-ladzi yang kana ada ya takifu itikaf di dalamnya tempat siapa Rasulullah SAW." Jadi ini apa? Si Abdullah ini memperlihatkan pada aku Nabi. Ini Abdullah ini gurunya Nabi. Abdullah ini menunjukkan, Abdullah ini adalah sahabat Nabi, ditunjukkan ya dulu Nabi itu sering di mana? Ini sering duduk sini Nabi ini. Jadi kita kadang-kadang kalau ke masjidnya selalu meci ke tempat yang kita itu senang situ. Biasanya ada senderan gitu. Biasanya di situ tempat yang strategis. Jadi kalau misalnya orang lewat ini bagi-bagi makanan melewati kita gitu kan gitu. Jadi tidak ketinggalan ya kan gitu. Tidak ketinggalan informasi. Tidak ketinggalan snack-snacknya juga gitu. Nabi biasa di sini tuh kalau Nabi kalau itikaf gitu. Boleh, yang penting jangan kita ngaplingi di pageri gitu kan. Di semen, dicor, di beton supaya tidak diambil orang, dikasih pintu, dikunci. Jangan masjid jangan dipagar gitu. Kalau kita mau ngapling itu datang duluan, itu benar. Kalau udah datang duluan, ini kan pasang meja kecil depan kita, pasang gelar taplak, bisa sejadah atau apa, berduduk kita kan gitu ya. Nah, tidak mungkin orang datang baru belakangan terus tempat kita digeser, tidak mungkin. Jadi kalau kita mau ngapling datang harus duluan. Bahwa la yadkhulul baita illa li hajat. Jadi orang yang itikaf tidak masuk rumah kecuali ada hajat. Hajat di sini maksudnya hajat buang air besar, air kecil, kencing dan berak. Anak Aisyah sungguhnya Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata Aisyah, "Baikana dan bahwasanya ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa lidkhilan saya memasukkan Nabi alai atasku." Aisyah roksau kepalanya bahwa dan dia Nabi di masjid dalam masjid. Jadi masjid dan rumah Nabi itu nempel. Jadi Nabi tidak keluar, tapi kepalanya saja yang dikeluarkan gitu, ya. Nah, kemudian faurajjiluhu maka menyisiri aku Aisyah kepada Nabi. Wakanan ada dia Nabi la yadkhulu tidak masuk lebih pada rumah. Jadi Nabi di masjid, kepalanya saja dikeluarkan, Nabi ini oleh Aisyah disisiri gitu. Dirapikan rambutnya. Kayak ini. Disisiri gitu. Sambil ditiup-tiup gitu kan gitu. Bukan suruh tidur. Saking mesranya itu. Nabi tidak masuk rumah enggak lah ini. Di masjid itulah Nabi, cuman kepalanya saja dikeluarkan. Illa kecuali li hajatin karena ada hajat. Iza ketika karena ada muktakifan Nabi orang itikaf. Jadi kalau Nabi itikaf tidak balik ke rumah. Kalau mau nemu istri, bukan nemu kalau misalnya ini kangen ke sini yang mengeluarkan kepala saja gitu. Aisyah yang nyisiri gitu. Ini. Apalagi ini apa mau pesan kopi, Aisyah kopi lah ini kan, Aisyah dibuatkan kopi kan gitu. Kopi susu dibuatkan kopi susu enak gitu, rumah dekat masjid enak. Apalagi istrinya ya pengertian seperti Aisyah tadi. Jadi pulang itu kalau ada hajat buang air kecil dan air besar. Tidak usah dibahas lagi air kecil sedikit atau kecil banyak, tidak usah. Pokoknya kencing atau berak, nah itulah pengertiannya. Itu baru pulang. Kalau tidak enggak. Bagaimana kalau kita ada tamu? Enggak boleh pulang apa? Ya boleh saja, tapi akhirnya jadinya ini apa terkena larangan tadi membatalkan pahala atau mengurangi pahala kita. Jadi gitu, statusnya gitu. Apalagi tidak ada tamu, tidak ada apa, tidak ada mau berak tidak, mau kencing tidak. Pulang kenapa? Mau ngeliatin anak saya itu. Anak saya itu mau dilihatin nih di rumah itu lagi ngapain. Padahal di rumah yang ngeliat anaknya saja nih, lihat jalannya anak kan gitu. Lain. Anaknya berhubung masih kecil kan gitu ya. Dia mau lihat anak saya itu udah bisa jalan nih. Jadi jalannya anak itu mau saya lihat nih. Besok-besok aja lah, jangan waktunya itikaf lah. Al itikaf adapun itikaf al mustahadho pada orang yang bagi orang yang istihadho. Nah, itikaf orang istihadho itu bukan termasuk haid. Haid itu ya dia tidak boleh masjid diam diri di masjid, dia disediakan tempat khusus. Kadang kalau istihadho dia boleh digabung di tempat yang tidak halangan tadi, tapi ya dia pakai lapis kan gitu. Kalau sekarang ini udah enak, sudah ada
bukan pampers, sudah ada ya pampers dewasa atau sudah ada softtek dan sebagainya, sehingga dia bisa itu. Ini tidak boleh diam di masjidnya perempuan yang haid. Nah, ini hadisnya dilewatkan saja. Ini bahwa sawabi pahalanya al itikaf, orang itikaf. Apa pahalanya? Itikaf itu artinya yang berdiam diri masjid tadi 10 malam tadi. An Sa'id dari Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas anna sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi fil mu'takif, di dalam orang itikaf, huwa dia orang yang itikaf tadi ya kufu, mencegah dia az-dzunub pada dosa. Jadi orang itikaf itu ya berdiam di masjid, tidak berbuat dosa. Bukan di masjid terus ngobrol, ceritain orang, nggibahi orang, lain ngatain orang, lain enggak berhenti lagi dari A sampai Z dikatai semua. Habis dengan sini bahan, pindah ke geser tempat sebelah kawannya, cari informasi lagi, terus pindah di sana cerita lagi. Dan oh itu bukan cari pahala, itu bukan itikaf. Wa yujra dan dialirkan lahu baginya orang itikaf minal hasanah, dari kebaikan. Jadi dia ibarat dia itikaf itu, selama itikaf tuh pahalanya mengalir terus ke dia. Nah ini. Ka'amili, seperti orang yang beramal hasanat pada kebaikan. Jadi dia walaupun hanya diam di masjid, yang penting tidak melanggar, tidak berbuat dosa di masjid itu. Apalagi zikir, doa, baca Quran, sholat, wah itu jelas-jelas ibadah. Diam aja di masjid itu. Jangan tidur, usahakan jangan tidur. Maka selagi berdiam di masjid, tidak pergi, tidak keluar itu loh, itu dia dialiri pahala terus lagi. Seperti dia mengamalkannya. Bukan amalan tertentu saja, tapi kuliah semuanya amalan. Dianggap beramal semua amalan. Tidak tahu paketnya apa saja itu. Pastinya paket ini paket komplit. Dianggap sudah beramal semua amalan dengan dia berdiam di masjid ini. Nah, maka tentu yang membedakan di sini adalah orang yang hadir lebih awal, pulangnya lebih akhir, pasti pahalanya lebih besar daripada yang datangnya lebih terlambat, sudah bagi snack ya kan, orang bagi-bagi snack, sudah dapat snack, habis makan snack terus pulang atau tidur. Jadi datang cuma dapat snack terus tidur, lain tidak dapat pahala lah ini, yang cuma dapat snack. Jadi setelah kita tahu pahalanya itikaf ini ya, supaya kita minimal punya niat, punya keinginan supaya nanti Ramadan, apalagi Ramadan tinggal menghitung hari, supaya kita berusaha bisa merebut pahala di bulan Ramadan, diampuni dosa, dapat pahala lebih baik daripada 1000 bulan, amalan kita dilipatkan lebih baik daripada 1000 bulan, dan kita mendapatkan pahala seperti 2 kali haji dan 2 kali umrah, dan seperti kita orang itikaf mendapatkan seperti kita beramal semua amalan. Maka kita ini dari sekarang supaya dipersiapkan. Kalau perlu memang cuti bagi pegawai negeri misalnya, cuti nanti Ramadan, jangan cutinya itu liburan ke Bali, liburan ke Lombok, liburan kemana ke Sungai Musi, nggak usah. Ini cuti kita itu kalau mau ibadah, cuti kerja untuk ibadah, itu baru barokah, itu baru pintar. Jangan sampai kita ini untuk hiburan tahan cuti kan gitu kan, menghabiskan anggaran biaya yang banyak untuk cuti itu, sedangkan waktunya itikaf kita tidak pernah sempat itikaf, malah lembur. Saatnya itikaf kita lembur, ngapa? Ini perlu lembur ini, soal mau lebaran. Kenapa harus lembur? Supaya dapat fee, supaya dapat tambahan penghasilan. Kenapa? Untuk lebaran, untuk berhari raya. Loh, keliru. Mestinya kita mencari amunisi, mencari logistik, mencari bahan untuk Ramadan itu loh. Itu di luar Ramadan itu kalau bisa kita full ibadah. Kalau tidak bisa itu ya 20 malam awal saja lah kita masih tetap kerja. Kalau bisa 10 malam akhir itu tidak. Sehingga akhirnya kenapa kamu tidak itikaf ini? Wah, besok bagaimana itikaf? Besok pasti ngantuk. Dan kalau besok ngantuk tidak bisa kerja saya. Apalagi saya ini supir kan gitu. Nah, ini berarti keliru. Kalau bisa kita libur, tidak lagi kerja lagi. Ini baru pintar namanya. Nah, tinggal kita pilih. Silakan. Jadi kalau mau dipersiapkan, itu namanya kita menyiapkan diri kita untuk beribadah pada Allah. Kalau kita tidak siap-siapkan, akhirnya kita itu tidak bisa maksimal mengikuti. Apalagi kita tidak persiapkan, akhirnya kita bisa ketinggalan, tidak kebagian pahala besar yang di depan mata. Maka kita sendiri yang akan rugi. Kiranya demikian saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah bab pembahasan tentang puasa cukup sampai sekian. Sekarang sekiranya ada hal yang kurang berkenan, kata-kata yang tidak pada tempatnya, menyakiti hati yang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian kami syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.